Oh, Sunday. Oh, Monday. Oh, Tuesday. Oh, Wednesday. Go away. Halo teman-teman semua, selamat datang di channel gue, Rico Maulana. Oke, jadi di video kali ini gue bakal nge-share ke kalian gimana sih caranya supaya kita bisa move on dari ingatan masa lalu buruk, ataupun hal yang sebenarnya kita ingin melupakan hal itu, atau kita ingin terbebas dari ingatan semua itu. Ngomongin masalah move on, sebetulnya ya semua orang pasti mempunyai problem yang berbeda-beda kan. Ada yang pengen move on dari masalah percintaan, move on dari masalah besar, atau move on dari kejadian-kejadian yang kurang mengenakan hati. Dan sebelumnya, di video pertama gue udah ngebahas apa sih move on sebenarnya, atau definisi kata move on itu sendiri. Ya supaya lo gak gagal fokus. Kok gagal fokus sih? Ya intinya supaya lo bisa paham apa sih move on sebenarnya. Karena banyak juga kan di antara kita yang gak tahu gimana sih cara buat kita bisa move on. Karena semakin kita kuat ingin melupakan sesuatu, justru semakin kuat pula ingatan kita terhadap hal itu. Dan ini yang akan menyebabkan proses move on lo itu gagal total. By the way, ngomongin masalah move on, sebetulnya gue gak tahu pasti cara jitu untuk bisa move on secara permanen. Ya, tapi setidaknya gue punya cara tersendiri untuk bisa move on dari kenangan masa lalu. Ada istilahnya, dunia kita udah berbeda. Dia udah punya kehidupan baru, dan gue justru punya kehidupan yang lebih baru gitu kan. Dia udah punya pasangan baru, sedangkan ya gue masih sendirian aja gitu. Sebetulnya ya gue paling males gitu kan ngomongin masalah percintaan. Ya mungkin karena gue sendiri udah merasa nyaman berada di dalam fase kesendirian. Tapi ya kenapa gue ingin bikin video ini? Ya karena ada teman gue yang request bikin video tips move on dong gitu kan ya. Dan gak ada salahnya kan gue bikin video ini. Dan gue berharap ya semoga dengan video ini banyak orang yang bisa terinspirasi atau hatinya bisa tergerakkan dengan kata-kata inspirasi sederhana gue gitu kan. Ya karena gue ngebangun channel ini tujuannya itu supaya bisa menyebarkan hal-hal yang positif, yang berdampak dan manfaatnya bisa dirasakan oleh semua orang ya, walaupun hanya terbatas omongan di balik layar gitu kan. Tapi ya ini adalah cara yang bisa gue lakukan untuk kalian gitu kan. Oke, so langsung saja kita ke pembahasan. Kayaknya kalau misalkan semakin lama gue ngomongin jadi ya malah kecurhat gitu kan. Ya sudahlah, jangan hiraukan semua itu. Yang penting di video ini lo bisa ngerti apa yang bakal gue bahas sekarang. Tapi sebelum kita lanjut videonya, ada baiknya lo untuk klik tombol subscribe supaya lo gak ketinggalan updatean video selanjutnya. Oke, ngomongin masalah move on, ini adalah hal yang gue lakuin supaya gue bisa move on dari sang mantan gitu kan. Supaya gue sendiri gak terlalu berlarut lama dengan kesedihan yang ada. Jadi hal yang pertama yang gue lakuin adalah, satu, gue berusaha nerima kenyataan dan mencoba untuk ikhlas. Gimana sih ketika lo lagi sayang-sayangnya sama orang lain, sudah berhubungan lama hampir beberapa tahun, lo udah nyoba buat saling menjaga komitmen satu sama lain, dan bokap lu udah saling kenal, bahkan lo sendiri punya rencana buat ngelamar dia. Pada suatu hari
dia ngilang begitu aja tanpa ngasih kabar sedikit pun sama lo. Tiba-tiba dia datang ke rumah lo, bilang, aku sebentar lagi mau nikah. Pasti lo bertanya kan sama diri lo sendiri, kamu mau nikah sama siapa? Terus pacar lo jawab, aku udah punya calon pengganti kamu. Wah, gimana sih perasaan lo saat itu kan? Pasti lo hancur banget sih. Hancur sehancur-hancurnya kan. Dan lo bertanya, terus selama ini kita berhubungan, kamu anggap aku ini apa? Padahal aku selama ini udah nyoba buat serius kamu, dan aku udah sayang banget kan sama kamu. Udah banyak pengorbanan yang aku keluarin buat kamu, kenangan manis ataupun pahit. Masa kamu ninggalin aku begitu aja kan? Padahal kita udah kenal lama banget dari mulai kita masih sekolah sampai sekarang. Dan pacar lo cuma jawab, ya maaf, habisnya kamu selama ini gak ngasih aku kepastian yang jelas tanpa ada ikatan pernikahan gitu. Gimana sih perasaan lo pas dengar kejadian itu? Pasti lo ngerasa sedih banget kan, ditinggal sosok orang yang lo sayangi dan lo cintai. Pasti ya nyesek banget gitu kan. Tapi tenang aja, itu hanya sekedar ilustrasi. Cerita sesungguhnya ya gak seperti itu kok. Yang terpenting dari ilustrasi tersebut, lo harus meyakinkan kepada diri lo sendiri bahwa ya apapun yang kita miliki itu bukan sepenuhnya milik kita. Ibaratkan, sekuat apapun lo mencoba untuk menjaga hubungan supaya lo tetap harmonis tanpa ada gangguan sedikit pun, sekuat apapun itu, kalau semua bukan milik lo ya pasti semua itu akan kembali lagi kan. Ibaratkan lo itu diuji ya cuma buat jagain jodoh orang aja kan. Nah, kuncinya di sini lo harus berusaha untuk bisa menerima kenyataan dan ikhlas. Intinya lo harus tetap tegar menerima kenyataan walaupun hati lo sulit banget gitu buat nerimanya. Oke, yang kedua, lo jangan terlalu berlarut lama dengan semua kesedihan yang ada pada masa lalu lo. Lo harus bisa mencoba untuk mengalihkan isu atau respon lo terhadap semua masa lalu dan kejadian yang menimpa lo sendiri. Ya, dengan cara lo harus bisa memperbaiki memori ingatan terhadap kenangan itu. Coba deh mulai dengan sebuah lembaran baru. Lo bisa menyibukkan diri lo sendiri dengan kegiatan-kegiatan yang positif yang mampu mengalihkan isu lo terhadap masa lalu, dan mulailah kembali terhadap hal yang lo sukai, entah itu hobi atau rutinitas pekerjaan. Perbanyaklah berkumpul dengan orang-orang yang sama dengan passion lo, supaya lo nyaman berada di dalam lingkungan yang lo banget gitu kan. Dan mungkin seiring waktu demi waktu lo akan lupa terhadap isu yang terjadi di dalam masa lalu lo, karena ya dunia lo udah teralihkan dengan sendirinya kan. Dan yang ketiga, setelah lo berusaha untuk menerima kenyataan, lalu lo berusaha untuk memperbaiki memori terhadap kenangan masa lalu lo atau isu-isu yang terjadi terhadap masa lalu lo, buang semua memori ingatan tentang dia. Gimana lo bisa move on kalau seandainya lo masih tetap kepoin dia? Coba deh lo bisa hapus semua foto-foto yang ada di handphone lo. Pokoknya ya semua foto yang ada di HP lo, termasuk foto profil, akun sosial media, atau postingan-postingan yang menyangkut tentang dia. Semuanya. Pokoknya ya semuanya. Kalau perlu semua barang-barang atau jejak-jejak yang ada tentang dia, lo harus bisa hapus atau buang semuanya, supaya lo gak inget itu
sama segala sesuatu hal yang menyangkut tentang dia. Istilahnya ya kayak lo ngehapus semua jejak tentang dia. Dan cara ini menurut gue cukup efektif. Dia dengan sendirinya lo bakal terbiasa dengan hal itu, dan lo gak bakalan lagi ingat terhadap sesuatu yang menyangkut tentang dia. Karena ya seenggaknya lo udah berusaha menghilangkan semua jejak tentang dirinya. So, jadi usaha apa sih yang lo lakuin buat move on? Ya karena Tuhan udah janjikan sama kita, jika ada sesuatu yang diambil dari kita, maka Tuhan akan menggantinya dengan yang lebih baik kan. Kita gak usah khawatir dengan sebuah hal yang akan terjadi, karena kita akan mendapatkan sesuatu hal yang jauh-jauh lebih baik. Oke, sebelumnya terima kasih udah mau tonton video ini. Dan jangan lupa untuk kalian yang belum subscribe channel ini, kalian harus subscribe karena lo bakal dapetin notifikasi setiap kali gue bikin video selanjutnya. Subscribe yuk subscribe dulu yuk. Yuk, selamat berjumpa di video selanjutnya.